Wow. Halo semuanya, balik lagi ya di kanal aku dan semoga kabarnya sehat selalu. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang isu yang lagi panas banget ya, tentang LGBT. Ya, karena kemarin ada podcast dari Om Deddy, terus dia ngundang Ragil sama pasangannya dan boom, hari ini ya ramai banget diperbincangkan sih. Dan di video ini juga aku mau ngejelasin tentang bagaimana sih hal-hal seperti ini dilihat dari isu kebahasaan ya di akhir video. Oke. Nah, jadi untuk mulai kita bahas dulu sih sebenarnya LGBT ini apa ya. Nah, untuk LGBT sendiri itu sebenarnya udah diperkenalkan pada tahun 1980-an ya. Tapi dulu namanya masih LGB, yaitu lesbian, gay dan juga bisexuals. Kemudian transgender masuk pada tahun 1990-an sehingga singkatannya menjadi LGBT. Lesbian, gay, bisexuals, dan juga transgender. Tapi kata ini sempat dipertentangkan juga oleh feminin kenapa lesbian itu mendapat posisi paling depan sehingga istilahnya sempat berubah menjadi GLBT, yaitu gay, lesbian, bisexual, dan juga transgender. Nah, walaupun transgender itu masuk ke dalam ruang lingkup itu pada tahun 1990-an, sebenarnya kata transgender sudah pernah dibahas pada tahun 1965 dari psychological textbook ya, tentang textbook psikologis. Itu udah pernah dibahas di sana dan dipopulerkan kembali oleh Virginia Prince untuk memberikan penegasan bahwa seks dan juga gender itu sebenarnya dua entitas yang berbeda ya. Jadi kalau seks itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, nah laki-laki atau perempuan dilihat dari genital kamu dengan penis atau dengan vagina. Tapi kalau gender itu kamu bisa aja lahir dengan penis, tapi nanti di sosial masyarakat kamu mungkin memiliki sifat yang lebih feminin, atau perempuan lahir dengan vagina tapi dalam sosial masyarakat dia macho banget sehingga dia memiliki sifat maskulin ya. Jadi seks dan juga gender itu adalah dua entitas yang berbeda. Nah, kemudian kalau kita lihat Lucinta Luna. Nah, Lucinta Luna ini adalah kasus mengenai transseksual. Karena dia merubah genitalnya. Anggap aja dia merubah ya. Kalau dia merubah genitalnya dari penis menjadi vagina, maka dia melakukan proses transseksual karena dia merubah alat vitalnya. Tapi kalau dia masih bentuk fisiknya laki-laki, tapi dia memiliki sifat femininitas, nah itu baru transgender ya. Jadi transgender itu adalah konstruksi sosial bagaimana dia berperilaku di dalam sosial masyarakat. Ya, tapi kalau seks itu adalah bawaan sejak lahir. Nah, kemudian seiring waktu berlalu ada juga timbul akronim Q ya, tentang queer atau questioning. Nah, istilah queer ini pada tahun 1990-an digunakan oleh orang-orang di dalam gerakan Gay Rights Movement, gerakan hak gay. Kemudian dari segi linguistik ada juga seorang ahli bahasa yaitu Gregory Coles. Dia membahas tentang penggunaan kata queer ini. Sebenarnya kata queer ini bisa menghasilkan makna yang pejoratif atau honorific ya. Nah, hal-hal seperti ini dilatar belakangi oleh identitas penutur atau maksud penutur ya. Nah, anggap aja ada orang yang agamis banget ya, konservatif, terus dia melihat istilah queer ini sebagai sesuatu yang negatif. Nah, itu yang dimaksud dengan Gregory Coles. Karena dia agamis, jadi dia taat pada agama yang dia pegang, sehingga melihat kata queer ini bertentangan dengan agamanya. Sehingga makna dari kata queer itu bisa berarti pejoratif ya. Nah, mungkin untuk sesama queer ya, sesama dari mereka akan melihat kata queer ini ya equal, setara, dan nggak ada masalah dengan itu di sosial masyarakat. Misal seperti itu ya. Kemudian selain kata queer, Q itu juga merujuk pada kata questioning, tentang bagaimana seseorang bisa mengeksplorasi tubuhnya secara bebas ya. Karena dia yang punya tubuhnya sendiri sehingga dia bisa mengeksplorasi ya badannya itu ada apa aja, terus dia wondering tentang apa sih kegunaan, dia bisa pakai apa aja dan yang lain sebagainya, itu questioning. Nah, hal-hal yang udah aku sebutin tadi itu sangat bertentangan dengan cisgender ya. Nah, cisgender adalah identitas gender yang mengacu pada kelamin manusia
Ya, jadi kalau dia dengan vagina ya dia perempuan, dengan penis ya dia laki-laki. Nah, bagi mereka yang melihat hal ini sebagai suatu yang equal ya, yang setara, nggak ada masalah sebenarnya dengan keadaan ini, maka mereka menggunakan kata non-heterosexual. Nah, kata ini memiliki makna yang lebih netral dibandingkan dengan homoseksual ya. Jadi homoseksual itu lebih pejoratif maknanya dibandingkan non-heterosexual. Nah, untuk orang yang sesuka lawan jenis ya, laki-laki suka perempuan atau sebaliknya, itu disebut dengan heteroseksual. Nah, kemudian LGBT seperti ini sebenarnya merupakan sebuah kumpulan konvensi yang berlaku di dalam sosial masyarakatnya mereka. Jadi sebenarnya mereka juga mempunyai hak untuk hidup dan yang lain sebagainya, dan sehingga kejadian seperti ini atau fenomena seperti ini disebut dengan budaya ya, karena mereka membagikan konvensi yang sama di dalam kelompok masyarakat itu, sama seperti kita sebagai umat yang beragama membagikan konvensi-konvensi yang berlaku. Ya, misalnya kalau ada orang meninggal ada 10 harian, ada 11 harian, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah konvensi-konvensi yang berlaku di dalam sosial masyarakat yang seperti itu. Jadi bukan berarti mereka nggak beragama juga ya, tapi dia memiliki orientasi seksual yang berbeda. Nah, ngomong-ngomong mengenai orientasi seksual, memang pada tahun 1950-an, American Psychiatric Association melihat bahwa orang yang menyukai sesama jenis adalah penyakit mental ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan penelitian juga terus dilakukan, ternyata fakta-fakta itu nggak cukup untuk membuktikan bahwa orang yang memiliki minat pada sesama jenis, ya cowok dengan cowok atau cewek dengan cewek, secara empiris nggak bisa dibuktikan bahwa itu merupakan penyimpangan orientasi sosial atau penyakit mental ya. Tapi ketika mereka memiliki hak untuk menyukai siapapun sebagai manusia, kemudian mereka dapat stigmatisasi atau mendapat diskriminasi karena mereka menyukai lawan jenis, maka itu yang akan menghadirkan penyakit mental kepada orang itu ya. Jadi kalau ada cowok suka sama cowok, terus kita kayak ngomongin, terus kita kasih dia stigma, terus kasih dia diskriminasi bahwa kamu gak bisa hidup di lingkungan ini karena kamu suka sesama jenis. Hal inilah yang akan memicu orang itu untuk memiliki penyakit mental ya, karena dia nggak diterima dalam masyarakat itu. Nah, itu sama seperti hak kebebasan kita untuk memilih ya. Jadi memilih untuk beragama ini, memilih pasangan ini, memilih hidup di sini, memilih pindah kewarganegaraan, dan yang lain sebagainya. Itu sebenarnya sama kasusnya. Dan mereka menyukai sesama jenis itu bukan sesuatu yang disebut dengan penyimpangan orientasi sosial, tetapi sesuatu yang alamiah, hadir dari manusia. Dan kesimpulan ini juga sebenarnya udah dianalisis oleh American Psychiatric Association juga, kelompok atau asosiasi yang tadinya menganggap bahwa homoseksual dan yang lain sebagainya adalah sebuah penyakit. Tapi kemudian ketika APA ini mendapat donasi untuk melakukan penelitian dari National Institute of Mental Health, itu membuktikan ya bahwa orientasi seksual ini yang berbeda dari masyarakat umumnya ini bukan sesuatu yang disebut dengan penyimpangan. Nah, itu merupakan normal sexual orientation, yang mana kita bisa sebutkan bahwa itu merupakan hubungan yang normal dan sehat yang mengekspresikan human sexuality. Ya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah, itu haknya dia untuk menikmati hidupnya seperti itu. Jadi sama aja kalau kamu milih untuk begini, untuk begitu, itu adalah way of life kamu ya. Jadi kamu nggak bisa imposing sebenarnya secara natural, kamu nggak bisa imposing bagaimana kamu hidup di dalam sosial masyarakat. Nah, tapi setiap negara juga memiliki keyakinannya sendiri ya, punya sistemnya sendiri, punya konsensusnya sendiri tentang bagaimana manusia bisa hidup di dalam sosial masyarakat di sana. Jadi mungkin kita bisa lihat kenapa Ragil ini memilih untuk tinggal di Jerman, ya karena dia memilih untuk hidup seperti itu dan akhirnya dia tinggal di Jerman. Dan itu mungkin cara dia untuk menghormati orang di Indonesia supaya tidak memberikan influence yang mungkin negatif untuk masyarakat di sini. Walaupun manusia memiliki hak kebebasan untuk memilih ini, memilih itu, untuk hidup seperti ini, seperti itu, dan negara juga udah mengatur masyarakatnya untuk bagaimana hidup di dalam sosial masyarakat. Misalnya LGBT ini lebih banyak ditentang seperti di Saudi Arabia, seperti di Iran, Uganda, dan juga Rusia. Jadi tentang bagaimana negara melihat LGBT itu ya. Apakah negara komunis cocok dengan LGBT, apakah negara liberal cocok dengan LGBT, atau yang lain sebagainya.
Jadi macam-macam hal yang menjadi latar belakang kenapa LGBT bisa cocok atau nggak cocok di dalam suatu negara. Nah, salah satu negara yang mendukung adanya LGBT adalah South Africa. Nah, negara ini sangat mendukung pernikahan sesama jenis. Pada saat pemerintahan Barack Obama juga, dia menjelaskan bahwa hubungan sesama jenis memiliki kesempatan untuk menikah. Ya, jadi di beberapa negara federal di Amerika sudah memperbolehkan adanya ini ya. Tapi perlu diperhatikan, aku mengatakan seperti ini bukan berarti aku setuju atau enggak tentang LGBT di Indonesia ya, atau apa. Tolong jangan disangkut pauti dengan hal seperti itu ya. Jadi di video ini cuma menjelaskan tentang bagaimana sih LGBT itu sebenarnya ya, supaya kita nggak salah kaprah kenapa sih ini negatif banget di Indonesia tapi di negara lain itu menjadi nggak apa-apa, terus di negara ini A, di negara ini B hasilnya, dan yang lain sebagainya ya. Jadi itu sangat penting untuk kita ketahui, karena salah satu filsuf juga udah mengatakan bahwa semakin banyak kita baca, semakin kita menyadari bahwa kita tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa ya. Jadi kita itu coba berpikir kritis tentang suatu hal ya. Kita nggak bisa imposing apa yang ada di budaya kita untuk menilai budaya yang lain. Dan keadaan seperti ini disebut dengan endosentris ya. Misalnya nih, kita melihat kasus Ragil ini. Kita melihat bahwa orang-orang homoseksual itu nggak beradab ya, zina dan yang lain sebagainya. Pokoknya pejoratif banget ya. Itu disebut dengan endosentris karena kita menggunakan budaya kita untuk menilai budaya yang lain. Ya, itu disebut dengan etnosentris, dan itu sangat nggak bagus sebenarnya ya. Kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari itu nggak bagus, karena kita menekankan prinsip hidup kita, budaya kita, tentang ya intinya kultur kita tekankan kepada orang lain, dan kita harapkan dia melakukan hal yang sama. Dan menurut kita itu yang paling baik. Nah, itu disebut dengan etnosentris ya. Dan akhirnya kita memberikan stigma kepada orang lain, kita memberikan prejudice kepada orang lain, dan yang lain sebagainya. Itu dampak negatif of being ethnocentric. Jadi isu-isu yang menarik di belakang ini mengenai LGBT, aku tuh banyak temuin di komentar-komentar yang ada di podcastnya Om Deddy sama Ragil dan juga pasangannya ya. Kemudian ada juga di Twitter. Ya, kita lihat tuh bahwa penggunaan bahasa itu sebenarnya ada latar belakangnya. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan zina, perbuatan yang tidak agamis, kemudian tidak beradab, dan yang lain sebagainya. Itu karena latar belakang dari identitas penutur itu sendiri ya. Mungkin yang ngomong orangnya agamis banget, terus dia hidup di dalam negara yang sifatnya konservatif mungkin, dan yang lain sebagainya, sehingga dia memproduksi tuturan seperti itu. Nah, itu dilihat dari segi linguistiknya seperti itu ya. Jadi selalu ada latar belakang terciptanya sebuah tuturan. Dan hal-hal seperti ini yang kita kenal juga, kenapa di Indonesia ya ada banyak budaya, ada beragam agama. Terus di sana kita melihat kenapa ada orang yang memuja Tuhan, kemudian dia menggunakan kata sholat, lalu ada sembahyang, yang ke gereja hari Minggu, dan yang lain sebagainya. Padahal mereka melakukan prosesi penyembahan kepada Tuhan. Kenapa ada hal-hal seperti itu? Terus kemudian kenapa Tuhan itu kalau kita yakin ada satu? Kenapa ada sebutan macam-macam? Mungkin di Islam ada Allah, kemudian di Hindu ada Sang Yang Widi, kemudian di Katolik ada Yesus, kemudian di agama lain ada ini, ada itu. Ada macam-macam sebutannya. Nah, itu disebut dengan relativitas bahasa, tentang bagaimana bahasa itu dipengaruhi oleh pikiran dan juga budaya ya. Jadi kita sebenarnya bisa menginferensikan suatu hal yang sama tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi kasusnya itu seperti itu. Kenapa kita bisa menggunakan bahasa seperti ini? Yaitu karena keyakinan kita, dan kita menganggap kasus homoseksual ini sebagai suatu yang nggak normal. Itu karena kultur kita juga, karena agama yang kita anut juga, dan yang lain sebagainya. Ya, macam-macam sih. Kalau misalnya aku bisa bilang ya, terus kalau di Twitter ini juga banyak yang mengatakan kalau misalnya saya tidak mendukung apalagi membenarkan Deddy Corbuzier, saya tidak mendukung Ragil sebagai LGBTG, sudut pandangnya dari sosial, dan Om Deddy sudut pandangnya dari dan Om Deddy udah dapat dampak hukum sosialnya. Kalau Deddy pintar, dia nggak akan mualaf. Hal-hal seperti ini cukup sensitif untuk dibahas ya. Tapi kita sebagai pendengar juga kita nggak bisa ngejudge hal seperti itu. Apakah orang non mualaf itu bodoh-bodoh semuanya?
Ya kita nggak bisa judge itu. Kita lebih baik kalau salah satu nggak bisa memahami bahwa dia melakukan etnosentrik adalah kita sebagai pendengar untuk mengolah kembali apa yang dia katakan. Mungkin dia mengatakan sesuatu berdasarkan agamanya, berdasarkan pilihan hidupnya dan yang lain sebagainya. Kita yang harus memahami hal seperti itu. Jadi di dalam istilah multikultural seperti ini, ya kadangkala harus ada kompromis ya. Jadi kita nggak bisa kayak terima sesuatu mentah-mentah sehingga ya perdebatan mungkin aja bisa terjadi. Pernyataan seperti ini juga bisa kita katakan bahwa terjadi ya mungkin karena dia orang Indonesia. Orang Indonesia lebih dekat dengan orang yang heteroseksual, yang mencintai lawan jenis, yang menyukai lawan jenis, kemudian menikah juga lawan jenis. Jadinya dia mengatakan hal seperti ini. Kalau keadaan itu ada di Indonesia mungkin jadi benar nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya keadaan ini kita tekankan kepada masyarakat di Eropa, orang sana mungkin mengatakan, ini orang kenapa sih? Ya kalau kamu yakin dengan itu ya kamu lakuin aja itu. Atau di sini nggak ada masalah dengan hal-hal seperti itu. Jadi ya setiap tuturan itu selalu ada latar belakangnya ya. Kenapa tuturan itu bisa tercipta? Nah memang hal-hal seperti ini memang patut banget buat dibahas ya. Kalau dibahas pun bukan artinya buat ngajarin atau buat mengajak orang untuk setuju, tapi dibahas supaya kita tahu dan supaya kita nggak salah kaprah ya tentang kalau misalnya ada yang begini ada yang begitu ya kita tinggal pilih aja yang mana lebih cocok buat kita, yang mana yang nggak cocok buat kita. Jadi jangan sampai semuanya itu bersifat konservatif seperti itu ya, langsung say no to LGBT atau say yes to LGBT. Tapi kita harus tahu dulu 1 hour later. Tapi harus dipikirin matang-matang, harus kritis. Kita nggak bisa konservatif banget, kita nggak bisa liberal banget ya. Jadi ada batas-batas yang mungkin kalau LGBT di sini jadi nggak cocok, tapi LGBT di sana jadi cocok. Nah misal seperti itu ya. Ada batas-batas tertentu yang memang kita nggak bisa lewati karena itu yang berlaku dalam sosial masyarakat tertentu. Jadi iya. Ya, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan normal, ya itu nggak normal, ini normal dan yang lain sebagainya. Bahkan seorang psikiatris saja, ya namanya Robert L. Spitzer dari Columbia University Psychiatrist. Dia itu psikiatris dari Columbia University. Dia mengatakan kalau homoseksualitas itu normal atau tidak normal. Tapi homoseksualitas ini juga bukan penyakit psikiatrik, ya. Jadi kita tuh nggak bisa memang mengatakan ini normal, ini nggak normal, karena di dalam psikiatrik juga homoseksuality itu bukan sesuatu yang nggak normal, ya, bukan penyakit psikiatris. Jadinya ya akhirnya untuk menentukan normal atau nggak normal itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Sama seperti yang tadi aku bilang, kalau di Indonesia mungkin itu jadi nggak normal, kalau di luar negeri mungkin ya normal-normal aja. Jadi kita harus menentukan what is normal. Ya, normal menurut kamu, menurut saya, menurut mereka, dan menurut yang lain. Ya, jadi ada macam-macam ya. Jadi hal seperti ini nggak kayak 1 + 1 sama dengan 2 ya. Karena hal yang sama mungkin aja dianggap berbeda oleh masyarakat yang berbeda. Nah kebetulan juga beberapa hari yang lalu aku sempat submit tulisan tentang intercultural communication. Semoga aja lolos. Nanti kalau lolos aku taruh linknya di deskripsi supaya kalian bisa baca. Ya kalau kalian pengen baca aja. Oke. Nah jadi itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. Aku mohon maaf banget kalau misalnya ada suatu hal yang tidak diinginkan ya. Ini cuma ya hal-hal ini sebenarnya perlu banget kita bahas ya. Kalau menurutku ya hal-hal seperti ini perlu banget kita bahas supaya kita tahu lebih banyak lagi ya. Ketika kita tahu lebih banyak lagi, kita lebih yakin lagi tentang bagaimana kita mengambil langkah berikutnya. Jadi kita nggak sembarangan ngomong ini ya, ini enggak, ini ya, ini enggak, dan yang lain sebagainya. Kita mungkin menilai sesuatu culturally different from one another karena keyakinan kita yang berbeda. Jadi kita nggak bisa imposing apa yang kita yakini kepada orang lain ya, karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Oke, jadi itu aja untuk di video kali ini. Makasih banget udah nonton dan sampai jumpa.